Halo semua, kembali lagi di Creative In. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari The Series yang berjudul 13 Terrors. Di episode kali ini, bercerita mengenai seorang remaja playboy yang jatuh cinta kepada seorang cewek misterius. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang remaja pria yang sedang asik bermain basket. Dia adalah Aun, remaja populer yang banyak digandrungi oleh remaja wanita. Ketika selesai bermain basket, Aun disamperi oleh para fans wanitanya untuk sekedar menyerahkan hadiah, cemilan, dan juga minuman. Ketika meminumnya, ia merasakan rasa yang aneh pada minuman itu. Ia pun menawarkannya kepada temannya. Karena nilai bahasa Inggrisnya jelek, Aun terpaksa mengikuti les bimbel sepulang sekolah. Ketika sedang bosan mengikuti pelajaran, Aun melihat seorang gadis cantik yang lewat di depan kelasnya. Ia pun segera menghampiri gadis itu. Namun, dia tidak dapat menemukannya. Ketika sedang asik chatting, ia tidak sengaja menabrak seseorang, yang ternyata adalah gadis cantik yang sedang ia cari. Karena penasaran, sepulang les, Aun menunggu gadis itu di lobi. Ketika sedang menunggu, TV menayangkan berita mengenai seorang gadis yang sudah menghilang 1 minggu lamanya. Tak berapa lama, datanglah gadis itu untuk membeli buku. Ia juga melihat siaran berita di TV. Wajahnya pun berubah cemas dan segera berlalu pergi. Aun pun bergegas membuntuti gadis itu. Sesampainya di halte, Aun berusaha untuk berkenalan. Ketika akan menyapa, tiba-tiba saja bus datang dan gadis itu pun pergi meninggalkan Aun. Aun bergegas mengikutinya. Namun sayang, ketika di dalam bus, ia tidak dapat duduk bersebelahan dengan gadis itu. Akhirnya Aun mengikuti gadis itu sampai rumahnya. Ternyata kelakuan Aun diketahui oleh gadis itu. Dan mereka pun berkenalan. Gadis itu bernama Van. Van lalu bertanya mengapa Aun mengikutinya. Aun pun menjawab, dia khawatir melihat Van pulang sendirian, apalagi setelah melihat berita di TV. Van pun pamit untuk masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam jendela, samar-samar terlihat ada sosok yang sedang memperhatikan mereka. Keesokan harinya, Aun menunggu Van di depan tempat les bimbel. Selagi menunggu, ia menghapus foto dirinya dengan gadis-gadis yang pernah dekat dengannya. Dan ternyata, Aun adalah seorang playboy. Lalu, Van pun datang. Aun yang melihatnya bergegas mengikuti Van hingga ke kelasnya. Padahal mereka berada di kelas yang berbeda. Di sini Aun bercerita, Senin depan dia akan ada ujian. Jika ujiannya jelek, maka ayahnya pasti akan memarahinya. Ia lalu meminta Van untuk mengajarinya. Van yang sepertinya sudah mulai menaruh hati lalu menyetujuinya. Tak berapa lama, Van menawarkan minuman kepada Aun. Dengan senang hati, Aun pun meminumnya. Lalu dia merasakan ada yang aneh dengan minumannya. Tapi kemudian dia berkata, mungkin saja gara-gara pasta gigi yang dia pakai tadi pagi. Aun mengantar Van sampai ke rumahnya. Karena belum terlalu larut malam, Aun meminta Van untuk mengajarinya hari itu juga. Van yang sudah terpesona oleh Aun langsung saja menyetujui. Ketika sudah masuk ke dalam rumah, Aun bingung dengan keadaan rumah yang gelap. Terlebih dengan kehadiran Bibi Sri yang memiliki wajah yang buruk. Awalnya, Aun mengira Bibi Sri adalah ibunya Van. Namun, segera dibantah oleh Van. Dia mengatakan bahwa Bibi adalah pengurus rumah. Raut wajah Bibi Sri pun terlihat kecewa. Ketika sedang menunggu Van di ruang tamu, Aun merasakan tidak nyaman dengan kondisi ruangan yang temaram. Ditambah lagi,
dengan banyaknya patung-patung serta gambar aneh di dinding. Tak lama kemudian, mereka pun belajar bersama. Namun, Aun tidak fokus. Matanya terus melihat ke arah paha Van. Lalu datanglah Bibi membawakan minuman yang biasa diberikan kepada Aun. Kemudian, Aun numpang untuk ke kamar kecil. Sewaktu ke kamar kecil, Aun mendengar suara tangisan seseorang dari salah satu pintu kamar. Ia pun mendekat. Ketika akan membuka pintu itu, tiba-tiba saja Bibi Sri datang dan menghentikannya. Ketika kembali dari kamar kecil, Aun menanyakan mengenai Bibi Sri kepada Van. Van lalu bercerita bahwa Bibi Sri dulu adalah seorang dukun. Selesai bercerita, mereka pun saling bertatapan. Perlahan, Van mendekatkan wajahnya dan mengerap keringat Aun. Waktu sudah larut malam. Aun meminta izin untuk menginap di sana. Karena tidak bisa menolaknya, Van pun mengizinkannya. Tetapi sayangnya, dia harus tidur di ruang tamu. Ketika tengah malam, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Lalu terlihat seorang wanita. Wanita itu berjalan dan berjongkok persis di depan Aun. Aun pun terlihat gelisah dalam tidurnya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sosok yang mirip dengan Van. Tentu saja, itu membuat dia kaget. Masih dalam ketakutan, dia mendengar suara seorang wanita menangis. Setelah diperhatikan, suara itu berasal dari sampingnya. Dengan memberanikan diri, dia pun berusaha untuk menengok ke samping. Namun, seketika dia pun terbangun. Teriakan Aun membuat Van dan Bibi Sri datang menghampirinya. Aun pun menceritakan semua yang dialaminya. Namun, tidak dipercaya oleh Van. Aun yang ketakutan lalu memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Aun pun menceritakan kejadian yang dialami kepada temannya. Tetapi, karena sedang kasmaran dan sudah terpikat oleh kecantikan Van, dia pun berkata, rasa rindunya lebih besar daripada rasa takutnya kepada setan. Sampai-sampai temannya penasaran dengan wajahnya Van. Aun pun datang kembali ke rumah Van. Namun, dia hanya bertemu dengan Bibi Sri. Bibi lalu menawarkan Aun untuk menunggu Van di dalam rumah. Sambil menunggu, Aun melihat-lihat buku. Bibi lalu datang membawakan minuman. Karena sering mendapatkan minuman itu dan rasanya aneh, dia kemudian bertanya, minuman apa ini? Bibi lalu menjawab, itu adalah jus delima. Rasanya memang seperti itu, tetapi bagus untuk kesehatan. Karena suasana yang canggung, maka bertanyalah ia tentang orang tua Van. Bibi menjawab, Van ditinggal pergi oleh ayahnya sejak bayi. Ibunya merawatnya seorang diri, sampai ia sakit dan meninggal dunia. Dan sejak itu Bibilah yang merawat Van. Tak lama Van pun datang. Aun meminta maaf atas kejadian kemarin. Van lalu berkata, apa kau masih takut? Namun tiba-tiba Bibi memotongnya dan berkata, mungkin yang kau lihat itu hanya roh hantu yang sedang lewat. Ucapan Bibi jelas membuat Van kesal dan berkata, jangan bicara omong kosong di hadapan orang lain. Malamnya mereka kembali belajar bersama. Tak lama, Bibi keluar dari kamar dan berkata, ia baru saja berdoa dan meminta agar para roh itu tidak mengganggu lagi. Ia pun lalu pamit untuk tidur. Aun pun meminta beristirahat dan berbaring di pangkuan Van. Van kemudian bertanya, apakah Aun menyukainya? Dan apa yang membuat dia menyukainya? Aun lalu menjawab, dia menyukai semua yang ada pada diri Van, termasuk kepribadiannya. Tak lama,
Mereka pun berfoto. Dan berakhir dengan tidur bersama. Esok paginya, Aun terbangun karena mendengar suara keributan antara Fan dengan Bibi Sri. Tak lama, Fan pun datang. Aun pun menanyakan apakah Fan akan dimarahi karena ia telah menginap. Fan lalu menjawab, "Kau tak perlu mempedulikan hal itu. Yang terpenting, kau makan siang denganku." Aun pun kembali tertidur dan terbangun setelah alarm berbunyi. Tak lama, Aun mendapatkan telepon dari temannya. Di sana ia bercerita bahwa ia akan segera meninggalkan Fan karena dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu tidur dengan Fan. Ketika sedang duduk di ruang tamu, Aun tidak sengaja menduduki remote yang membuat TV menyala dan memberitakan mengenai seorang gadis yang hilang dulu. Dan betapa kagetnya ia karena wajah wanita itu sama persis seperti wajah Fan. Lalu tiba-tiba saja bayangan lewat. Ia pun mencari bayangan itu sehingga mengarahkannya ke arah pintu berwarna putih. Aun pun mendekati pintu itu. Lalu kakinya tidak sengaja menginjak sesuatu. Yang ternyata foto Bibi Sri bersama dengan seorang gadis yang tercabik-cabik di bagian wajahnya. Pintu tiba-tiba saja terbuka. Ia kemudian berjalan masuk. Aun kaget dengan isi dari ruangan itu, yang dimana terlihat seperti tempat pemujaan. Ada banyak patung-patung dan juga botol-botol yang berisi jus delima, seperti yang sering ia minum. Lalu, tiba-tiba saja terdengar suara tangisan seorang wanita yang berasal dari balik tirai. Aun pun mendekatinya, tapi tiba-tiba muncul sosok Fan di belakangnya. Aun yang kaget, lalu terjatuh, dan kepalanya terbentur bak mandi, yang ternyata berisi mayat wanita yang mukanya sama persis seperti Fan. Aun yang mencoba kabur, tiba-tiba saja kepalanya dipukul hingga pingsan. Aun pun terbangun dengan tubuh yang terikat di kursi dan mata yang tertutup. Di depannya, berdiri Bibi Sri yang membawa pisau. Aun pun terus berteriak meminta dilepaskan. Bibi mengatakan, Aun sudah terlalu tahu banyak rahasia mereka. Karena itu, Aun harus mati. Aun menanyakan Bibi Sri mengapa membunuh Fan. Namun, tiba-tiba saja Fan datang. Dia meminta Bibi Sri untuk melepaskan Aun. Mereka pun bertengkar. Di sini, semua rahasia terbongkar. Bahwa Bibi Sri ternyata adalah ibunya Fan. Dan Fan menuruni wajah buruk dari Bibi Sri. Adegan flashback ke belakang. Terlihat Bibi yang sedang membunuh seorang gadis yang selama ini diberitakan hilang dengan memotong lehernya. Bibi meminta Fan untuk membasuh wajahnya dengan air rendaman dari tubuh gadis yang dibunuh itu. Bibi lalu berkata, "Lihat wajah gadis itu, maka kau akan menjadi secantik dia. Berikanlah air basuhan ini kepada orang yang kau sukai. Jika ia meminumnya, maka ia akan terpesona olehmu." Dan tentu saja, wajah gadis yang telah dibunuh itulah yang akan mereka lihat pada wajah Fan. Bibi Sri tidak ingin Fan anaknya terluka. Ia memperingatkan, jika Aun melihat wajah aslinya, maka ia akan meninggalkannya. Sama seperti dulu ayah Fan meninggalkan Bibi Sri. Karena telah dibutakan oleh cinta, Fan mengatakan bahwa Aun tidak seperti ayahnya. Ia mencintai kepribadiannya, bukan karena wajahnya. Bibi dan Fan pun kembali bertengkar. Bibi tetap berusaha untuk membunuh Aun dan dihalangi oleh Fan. Tak berapa lama suasana tiba-tiba hening. Bibi tewas tertikam pisau yang diperebutkan dengan Fan. Lalu Fan pun mendekat dan membuka penutup mata Aun. Tetapi reaksi Aun malah terlihat kaget dan jijik melihat wajah asli Fan. Fan yang melihat reaksi Aun pun menangis.
Ia mengira selama ini Aun menyukainya karena kepribadiannya, bukan karena wajahnya. Aun lalu memohon agar Van melepaskannya dan berjanji tidak akan memberitahukan kejadian hari ini pada siapapun. Tetapi Van yang sudah terlanjur kecewa dan terluka akhirnya menikam Aun berkali-kali. Di akhir adegan, kita akan diperlihatkan wajah asli Van ketika ia memberikan minuman kepada Aun di awal cerita, dan film pun selesai.